total melawan sindikat mafia ini sedang kita galakan. Kita tidak akan pernah mengambil langkah-langkah negosiasi, kompromi, tawar-menawar. Oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang terlibat membackingi, tapi juga ada oknum-oknum yang sedang kita bereskan di lingkungan badan yang saya pimpin. Ini diserahkan oleh Kepala BP2MI. Kita abadikan selesai. Baik Bapak dan Ibu hadirin. Yang jelas perang total melawan sindikat mafia ini sedang kita galakan. Dan saya tidak akan pernah mengambil langkah-langkah negosiasi, kompromi, tawar-menawar. Dan saya sampaikan kepada Presiden terbuka. Oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang terlibat membackingi, memfasilitasi penempatan ilegal ini ada oknum TNI, oknum Polri, oknum dari keimigrasian, ya, oknum dari kedutaan besar, oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan saya yakin juga ada oknum-oknum yang sedang kita bereskan di lingkungan badan yang saya pimpin. Saya harus fair, ya, kita tidak boleh menegakkan aturan tajam keluar tapi tumpul ke dalam. Nah, tidak boleh juga mereka yang saya sebut institusinya tersinggung, karena oknum-oknum brengsek itu selalu ada di manapun. Tapi jika bicara institusi, pasti kita bicara merah putih, bicara negara. Nah, ini kita sedang perangi. 1 tahun kepemimpinan saya sudah 24 kali penggerebekan, dan kita sudah mampu menyelamatkan kurang lebih 2.104 calon pekerja migran yang hampir menjadi korban. Kenapa ini dilakukan? Karena mereka yang berangkat secara ilegal itu pasti mereka yang rentan menjadi korban eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang melebihi batas, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, bahkan banyak pelaut yang menjadi korban kekerasan dilarungkan mayatnya. Negara tidak boleh hadir, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir. Jadi gini, tidak boleh di kepala, di otak para bandar mafia ini berpikir seolah-olah dengan uang mereka bisa mengendalikan negara ini. Negara ini punya pemerintahan, negara ini punya hukum. Dan mandat undang-undang pelaksana hukum menegakkan semua itu ada pemerintah. Masa pemerintah harus kalah posisinya oleh para pemilik modal? Ini aneh, nggak boleh. Jadi kita melaksanakan perang total. Tapi di satu sisi penempatan resmi itu terus kita lakukan, menciptakan pekerja terampil profesional, memiliki kemampuan berbahasa asing yang cukup, keahlian keterampilan di sektor pekerjaan yang mereka pilih, ya, migrasi aman, kemudian bagaimana mereka mendapatkan pelindungan negara dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana perintah Presiden itu diseriusi oleh kami melalui BP2MI dan tentu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk DPR melakukan pengawasan kepada kerja-kerja BP2MI di lapangan. Pemerintah daerah jelas
Di undang-undang terbaru ini ada mandat pasal 40 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mencetak pekerja terampil profesional tadi, tanggung jawab pemerintah provinsi. Pasal 41 kabupaten kota, desa juga dia harus mampu memverifikasi setiap warganya yang akan berangkat ke luar negeri, memastikan dokumennya asli, jangan dokumen bodong. Karena penyelesaian dari hulu ini penting. Banyak di beberapa tempat mafia memanfaatkan kaki tangannya aparatur desa dalam penerbitan dokumen-dokumen palsu. Ada umurnya yang dituakan padahal belum bisa, ya, untuk berangkat padahal harus mendapatkan izin suami, dimanipulasilah izin keluarga, izin suami, itu tidak sedikit. Dan yang terakhir adalah kalau kita ingin mencegah penempatan ilegal itu gampang kok. Yang penting ada kemauan nggak, ada semangat merah putih nggak. Misalnya mereka yang berangkat ini menggunakan paspor pasti, kalau ke luar negeri kita semua pakai paspor, tiket sudah pasti. Yang terakhir kalau mereka mau pergi lagi, kita kalau berkunjung turis itu pakai visa. Mereka modusnya menggunakan visa turis. Kalau visa turis syaratnya tiket itu harus menunjukkan tiket return, tidak hanya berangkat kembali. Nah mereka menggunakan visa turis tapi tiketnya tiket hanya berangkat. Jelas mereka akan bekerja. Siapa yang bisa mencegah penerbangan? Makanya saya kirim surat ke Etihad Airline Emirat, jika Anda tidak melakukan pencegahan dengan tiket hanya berangkat tanpa menunjukkan tiket pulang, Anda bagian dari mafia dan kami akan siap melakukan proses hukum. Ke imigrasi jelas kita minta dengan tegas. Imigrasi kan biasanya ketat, kita juga Pak Gubernur kalau di luar dinas ditanya pasti kalau hanya untuk berkunjung, tinggal dengan siapa, berapa lama, berapa besar uang yang dibawa, tiket juga dengan kita. Jadi kalau tiketnya hanya berangkat, tiketnya tidak mampu dibuktikan, imigrasi cegah dong. Jadi ini harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya BP2MI. Ini masalah kompleks. Berapa PMI kita yang tercatat di negara 3,7 juta. World Bank merilis dan kita percaya World Bank ada 9 juta orang Indonesia yang sekarang sedang bekerja. Berarti ada gap angka 5,37 juta yang tidak tercatat. Yang kami yakin 80% adalah korban sindikat dan mafia. Akhirnya apa? Problem-problem di KBRI menumpuk sekarang di shelter-shelter yang ditampung. Makanya nanti dalam kunjungan ke luar negeri kami akan ajak para gubernur, dinas tenaga kerja, ayo lihat warga masyarakat kita yang di sana, apa problem di sana. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, cacat secara itu banyak loh. Pulangnya harus diatur oleh negara, ongkosnya. Jadi kedatangan saya, BP2MI tadi disampaikan, ini adalah sinergi, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Dan saya bersyukur hormat setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumbar. Ternyata apa yang kita ingin sarankan sudah dilakukan. Telah ada perda pelayanan ketenaga kerjaan, termasuk di dalamnya tentang perlindungan pelayanan kepada kerja migran Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur. Penempatan menutup, kendalanya hanya itu. Ya, tapi 52 negara sekarang tetap masih membuka. Nah, yang menutup ini kan justru negara yang masih idle, ya, Jepang, Taiwan, Korea. Tapi insya Allah kondisi normal di negara mereka kita sudah bisa melakukan penutup. Pak, tadi kan Bapak mengatakan ada kan terkait tadi sudah disebutkan ya, kekerasan fisik, gaji yang tidak dibayar, ya, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan rata-rata mereka adalah yang berangkatnya secara tidak resmi, non prosedural, sehingga penyelesaian dari hulu. Daripada kita repot kemudian menjadi pemadam kebakaran, bagaimana masalah ini, problem ini dicegah sejak awal. Pencegahannya dari hulu, dari desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Ya, karena BP2MI tugasnya penempatan. Jadi penempatan BP2MI adalah mereka yang minimal sudah clear, jelas status kewarganegaraan, dia warga masyarakat mana, memiliki izin dari keluarga untuk berangkat, usianya sudah di atas 18 tahun, mengikuti pendidikan dan pelatihan, memiliki syarat-syarat ke pekerjaan luar negeri ini Pak. Iya, tentu ini harus kita jawab. Dan saya kira ini jawabannya. Karena kita berikan pelatihan, pembinaan, dan insya Allah kita dengan BP2MI nanti akan ada MOU. Kemudian ini dalam waktu dekat kita akan lakukan. Ya, sehingga memang langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjawab permasalahan. Mau tidak mau kita jawab. Tapi kalau kerja ke luar negeri itu kan ada batas umurnya Pak, gimana Pak? Ya, itu yang batas umurnya yang kita kirim. Yang memenuhi persyaratan, yang memenuhi prosedur dan segala sesuatunya. Jadi jangan dikorbankan lagi rakyat.